Di video ini, sekarang kita sudah ada di pertemuan ke-9 mengenai belajar HTML untuk pemula, dan setiap pertemuan kita membuat satu file yang digunakan untuk bahan latihan. Nah, khusus untuk yang betul-betul pemula ya mengenai HTML dan ingin mengikuti playlist ini, saya sarankan agar disimak dulu video-video sebelumnya ya, karena mungkin saja ada beberapa hal yang pernah kita lakukan di video sebelumnya tidak kita bahas di video ini. Nah, baik, untuk video ini kita akan bahas tentang list elemen ya pada HTML. Dan di sini saya sudah punya file pertemuan 9.html. Dan file ini saya juga sudah jalankan di aplikasi browsernya ya, yaitu Google Chrome. Jadi, list elemen ini digunakan untuk membuat daftar list. Ya, ada 3 yang akan kita bahas di sini. Yaitu pertama ada yang disebut dengan order list, lalu ada unordered list, kemudian terakhir ada description list. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, bagaimana cara penggunaan dari order list ini. Dimulai dari tag OL, ya, ini saya tab, lalu di dalamnya itu ada tag namanya LI. Nah, ordered list ini ya digunakan untuk membuat list yang berurutan. Nah, misalnya di sini berikut urutan bahasa yang harus dipelajari ya ketika ingin jadi web development. Ya, pertama belajar HTML. Ya, lalu di sini saya enter 1 kali, LI lagi. Lalu bahasa CSS. Saya enter lagi, bungkus dengan tag LI. Lalu tab di keyboard, kemudian di sini JavaScript. Saya enter lagi 1 kali, LI lagi, lalu bahasa PHP. Saya enter lagi, LI, MySQL. Nah, sampai di sini jangan lupa di save ya, di tab menu file, kemudian save. Nah, buat teman-teman yang sudah mengatur ya auto save pada Visual Studio Code-nya ya, sudah mencentang pada bagian ini akan otomatis disimpan pada saat ada perubahan pada Visual Studio Code. Nah, baik, sampai di sini kita lihat hasilnya di Google Chrome ya, atau aplikasi browsernya. Di sini refresh browsernya. Nah, maka kita akan dibuatkan list yang berurutan ya, yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi ini fungsi dari ordered list untuk membuat list yang berurutan. Nah, jika ingin mengganti ya urutan angka ini ya menjadi abjad atau angka Romawi, di sini kita bisa tambahkan atribut type. Ya, di dalam tag OL ada atribut namanya type. Ya, lalu sama dengan kemudian petik 2. Nah, setelah petik 2 di sini ada beberapa type yang bisa kita gunakan. Misalnya kita akan gunakan huruf abjad ya yang kapital ini. Kalau saya pilih ini, kemudian saya kembali di browser, refresh. Nah, ini akan diganti A, B, C sampai E. Nah, jika angka Romawi tinggal kita ganti dengan I besar seperti ini, kemudian save, lalu refresh browsernya. Nah, jadi berikut merupakan nilai dari atribut type ya, teman-teman bisa screenshot halaman ini ya. Ada type A menggunakan huruf kecil sebagai penanda list ya, dan seterusnya. Oke, saya close. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Yang kedua itu ada yang disebut dengan unordered list, untuk membuat list yang tidak berurutan atau untuk membuat list yang tidak memerlukan urutan. Dimulai dengan tag UL ya, lalu tab, kemudian di dalamnya ada tag namanya LI. Ya, jadi setelah kembali, tag UL ya atau unordered list itu digunakan untuk membuat list yang tidak terurut atau list yang tidak memerlukan urutan data. Misalnya, berikut merupakan aplikasi browser. Itu ada Google Chrome,
lalu di bawahnya ini saya enter, tag LE kembali, Mozilla Firefox, saya enter lagi, buka lagi tag LE. Nah, sampai di sini jangan lupa di save, lalu kembali ke aplikasi browser, kita refresh browsernya. Nah, maka kita akan dibuatkan list data seperti ini yang menggunakan tanda bulat hitam seperti ini, yaitu untuk UL, ya, untuk membuat list data yang tidak memerlukan urutan. Nah, kita juga bisa mengganti type dari UL, ya, di sini UL type, lalu sama dengan, kemudian petik 2, ya, jadi defaultnya adalah this. Ya, jadi meskipun kita tidak memberikan type this, ya, itu defaultnya adalah this, ya, gambar bulatan seperti ini. Kalau saya ganti this ini circle, ya, jangan lupa di save, kembali ke browser, refresh. Nah, maka kita akan dibuatkan tanda bulatan seperti ini, ya, tidak full warna hitam. Atau nilai yang lain itu ada yang disebut dengan square. Nah, jangan lupa di save, kembali ke browsernya, refresh. Kita akan dibuatkan list yang ada kotaknya. Dan berikut merupakan nilai dari atribut type untuk UL. Ya, ada this, circle, dan square. Ini saya close. Kita kembali ke aplikasi Visual Studio Code-nya. List selanjutnya itu ada yang disebut dengan description list. Nah, untuk description list ini biasanya digunakan untuk membuat deskripsi sebuah teks. Ya, misalnya di sini ini kita mulai dengan tag DL, ya, ini saya tab, lalu di dalamnya itu ada tag namanya tag DT atau data term. Nah, misalnya di sini HTML. Nah, untuk membuat deskripsi dari sebuah teks HTML ini, nah, di sini kita buat tag baru namanya tag DD. Tag DD yang merupakan data description, ya, dari kata HTML. Nah, misalnya di sini HTML atau ya, jadi HTML atau biasa disebut dengan Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman website. Nah, sampai di sini jangan lupa di save, lalu kembali ke browsernya, refresh. Nah, maka kita akan dibuatkan seperti ini, ya. HTML itu data termnya, kemudian Hypertext Markup Language itu merupakan teks deskripsi dari kata HTML. Nah, di mana deskripsi ini akan diberikan indentasi dari kiri. Nah, jadi semua data term, ya, atau data description itu kita simpan di dalam tag DL. Nah, misalnya di sini saya akan buat satu lagi, ya, jadi kita buatnya di dalam tag DL, ya. Tag DT dulu untuk data deskripsinya. Misalnya di sini saya tulis lorem aja, ya, lalu DD lorem 10, ya, jangan lupa save browser. Nah, ya, jadi begitu mengenai list elemen pada HTML. Sampai di sini teman-teman bisa ekspor lebih jauh lagi yang terkait dengan list elemen pada HTML. Dan di sini saya sudah menyediakan contoh latihan yang terkait dengan list elemen, ya. Jadi di sini, ya, teman-teman bisa coba-coba membuat daftar list seperti ini. Ya, jadi list ini kita sebut dengan nested list, ya, atau list bersarang, di mana di dalam tag OL itu ada tag UL, ya, menggunakan type square, ya, dan seterusnya.
Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.